itu udah jadi kewajiban amanah yang harus aku laksanakan gitu, niatkan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ruang Bercerita. Semoga kalian semua diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan juga diberi kesehatan. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas suatu hal yang menarik dan tidak kalah jauh dari podcast sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita telah mengundang seorang penghafal Al-Quran dan juga suka mengajar Al-Quran tentang seperti apa rasanya mengajar Al-Quran. Assalamualaikum kakak, apa kabarnya kakak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Kalian sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bolehkah sebelum kita mulai podcastnya, perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Ahmad Fajar Saktian. Saya berusia 21 tahun. Kesibukan saya hari ini dan pada saat ini lagi libur sih kuliahnya. Jadi biasanya kuliah. Karena libur ya nganggur. Oh masya Allah kak, sebelumnya itu mengajarkan Al-Quran juga kakak juga ya? Ya, Kepada masyarakat. menganggurnya itu mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran, masya Allah bisa. Sejak kapan kakak mulai mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat atau kepada orang sekitar? Mungkin kapan ya? Dari 3 tahun lalu kayaknya. Aku kan dulu sempat beres dari SMA ya. Lulus SMA aku kan langsung pengen mau ngaji Al-Quran gitu ya. Nah, ngaji Al-Quran baru setahun itu menghafal Al-Quran ya, sambil mentadaburi, sambil menghayati Al-Quran ya. Itu tuh ada orang ngajar. Baru juga setahun aku ngaji Quran ya. Ada orang ngajakin aku kenalan, tolong dia tuh buat jadi guru Al-Quran di tempatnya beliau, karena di tempat beliau tuh anak-anaknya mungkin jarang ngaji gitu kan, butuh pencerahan mungkin atau gimana, karena Al-Quran itu mungkin sebagai pencerah juga ya. Nah, orang tua di situ butuh gitu buat mengajar Al-Quran, walaupun tidak dipatok harganya gitu ya. Nah, tapi intinya dia meminta tolong buat jadi guru ngajar Al-Quran. Ya, aku terima gitu, aku cuma membantu. Mungkin awalnya di situ, awal pertama kali aku diminta ngajar sebenarnya bukan tinggal sendiri, tapi karena diminta gitu. Kakak nih dengan ikhlas, dengan penuh hati yang paling dalam, ikhlas, sangat ikhlas mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat, orang sekitar, dan anak kecil aja. Kalau dibilang ikhlas, ngajar Quran tuh emang harus ikhlas, soalnya kan kita bukan jualan gitu. Kalau menghafal Quran sama aja mengamalkan Al-Quran itu udah sebagai apa ya, tanggung jawab pribadi lah sebagai penghafal juga yang mengkaji Al-Quran gitu. Itu udah salah satu kewajiban atau amanah ya, berat juga yang dilimpahkan kepada si penghafal Al-Quran ini. Karena bahwasannya penghafal Al-Quran terus juga yang mengajarkan Al-Quran itu sangat berhubungan, saling terkaitan. Jadi tidak bisa apa ya, dibilang itu suatu profesi ya, atau suatu yang harus dipatok harganya berapa gitu. Ini tergantung mau diberikan berapa penghafal Al-Quran ini gitu. Diberikan berapa orang yang mulia ini yang mau berbagi Al-Quran ini. Karena sejatinya keikhlasan itu kan datang daripada hati orang masing-masing ya. Nah, menurut aku pribadi, aku mah nggak matok harga ya, atau udah ngapal Quran, mengaji Al-Quran, terus juga mengajarkan Al-Quran, itu kan semuanya karena Allah Ta'ala ya kan. Jadi semata-mata karena Allah gitu. Bukan aku bilang aku ikhlas kok ngaji Al-Quran, nggak gitu. Tapi emang bahwasannya ngaji Al-Quran ini, menghafal Al-Quran juga
terus mengajarkannya, mengamalkannya, itu tuh udah jadi kewajiban amanah yang harus aku laksanakan gitu. Niatkan Allah Ta'ala. Nah, itulah. Lagi? Mungkin kakak setelah lulus dari kuliah, apakah kakak akan mengajar menjadi guru menjadi guru di sekolah atau di SMP, mengajar Al-Quran di SMP, SD atau SMA kan? Gimana ya? Aku juga belum sempat kepikiran kalau lulus kuliah itu nanti bakal jadi apa gitu kan. Karena kan dalam kesibukan aku seharian juga udah full gitu. Pulang kuliah ngajar, pulang kuliah bantu-bantu gitu kan. Kalau bilang yang dimaksud apa profesi gitu pekerjaan, aku juga belum tahu ya. Karena mungkin sudah merasakan kayak dunia pekerjaan itu seperti apa. Mungkin aku pernah merasakan. Cuman dalam artian mengajar gitu. Kan guru juga pengajar, mungkin di situ jadi pekerjaan. Walaupun dalam kata Al-Qurannya itu bukan suatu profesi, tapi yang menjadi profesi kan mengajar Al-Quran. Bisa dibilang itu suatu amanah kalau mengajar itu. Nah, buat kedepannya sebenarnya aku nggak ada apa ya, belum ada gambaran karena keseharian aku mungkin tidak terlepas dari itu. Bisa aja aku lulus dari kuliah ini aku bergabung sama sekolah gitu kan biar lebih formal gitu mengajarnya, nggak di rumah-rumah privat atau di masjid-masjid gitu kan, biar lebih formal gitu biar jelas ya. Tapi itu mah gimana ya, aku bisa aja masuk ke sana, ke ranah yang sekolah lah, dalam artian kata gitu ya, sekolah untuk mau itu SD, SMP atau SMA gitu ya. Mungkin bahkan di pesantren juga gitu. Bisa aja. Cuman aku nggak ada kepikiran buat pesantren karena sempat juga sih dulu ngajar di sekolah dan juga kan aku ngajar anak-anak kan itu juga anak SD ada, anak SMP ada, SMA pun ada, cuman tempatnya beda, nggak di sekolah gitu, di rumahnya dan di masjid mungkin gitu. Nah kalau kepikiran gue sana nggak ada sih, belum kepikiran banget gue ke SMP masuk atau SMA gitu, belum ada sih. Saya mau nanya, kalau misalkan kakak lagi ngajar nih, anak-anaknya susah diatur atau gimana kak itu dia? Wah, Atau jahil atau dia cicilan gitu? itu masya Allah banget emang. Namanya anak-anak aktifnya wah kalah sama yang ngajarin, sama yang mendidik. Kita harus sabar. Coba. Kamu kebayang gak sih dulu masih kecil kamu juga susah dibilangin gitu, masih kecil kamu tuh nggak nurut sama orang tua walaupun senurut-nurutnya ada aja yang nggak nurut gitu. Ya nggak sih, Iya. kamu pernah ngalamin anak kecil, ajar anak kecil sih yang paling susah berat gitu. Mungkin kalau SMP SMA atau yang di atas tuh lebih pikir dikit ya, mungkin ini mah SD gitu ke bawah, wajar gitu anak kecil egonya masih pada pengen masing-masing, kepaksa ngaji sama orang tua. Tapi ada aja yang mau ngaji gitu kan, ada aja yang mau atas semua sendiri pengen ngaji karena gurunya baik, karena apa gitu kan. Ya aku kan ngajar nggak mungkin lah gebuk-gebuk. Kamu susah banget dibilangin, nggak mungkin gitu. Cuma kasih pelan-pelan arahan aja. Dari ngajar anak kecil itu aku sebenarnya lebih terasa sih ngajar anak kecil. Kenapa? Karena aku mengingat dulu tuh aku kayak gini juga gitu. Dulu tuh aku merasakan, oh gini ya, mereka tuh bisa diatur tuh karena ini, karena itu gitu. Jadi nggak bisa aku tuh memarahi mereka kan, seakan-akan aku tahu segalanya gitu. Kamu jangan gini, jangan gitu. Emang kamu tahu apa? Sebenarnya kan jawabannya gitu. Dalam hati mereka jawaban, emang aku ini tahu apa gitu. Aku tuh kan pengen main, pengen ini, pengen gitu. Iya tahu sebenarnya kan. Tapi kan dalam artian aku nggak bisa melakukan mereka kayak orang besar gitu. Ya tetap jalani aja, cuma sabar aja, nikmatin sama mereka gimana. Tapi banyaknya sih aku lebih
menghargai diri pribadi. Kenapa? Karena eh, kalau aku menghargai diri aku sendiri, mereka juga akan menghargai aku gitu. Di situ aku mulai tahu bahwasanya anak-anak itu nggak akan berbuat yang tidak baik. Nah, kalau kitanya mungkin darah ngajarnya gitu agak yang gimana gitu kan, ya aku juga susah jelasin, tapi anak-anak bakal tahu perbedaan antara bagaimana cara mengajar anak-anak itu biar nggak apa ya, ya bandel lah bahasanya sampai ini. Bahkan aku ya sempet lah ngalamin gitu, sampai berantem anaknya juga saking susah dibilangin gitu, ya nggak apa-apa sih, nangis kan satu-satu gitu, ya udah mau gimana gitu, aku ajak baik-baik. Emang sih masya Allah banget kalau ngajar anak-anak kecil kayak gitu, hati emang harus dijaga karena pikiran juga nggak tentu yang memimpin gitu. Hati harus yang memimpin, nggak sembarangan lah, sabar, Allah juga pasti bantu kok. Itu susah emang ngajar anak kecil, tapi ya seneng nikmatin aja. Masya Allah. Oke nih Kak, aku mau nanya lagi. Masya Allah Kak, tadi yang aku udah menyampaikan kalau Bapak mengajarkan Al-Quran kepada anak kecil itu harus sabar ya Kak ya. Harus sabar dan kita harus menghargai diri kita agar kita bisa dihargai sama anak kecilnya. Nah Kak, seperti apa nih Kakak keseharian Kakak sebagai seorang guru Al-Quran itu seperti apa kesehariannya itu di rumah atau di pesantren atau di kuliah? Kesehariannya itu seperti apa Kak? Gimana ya, keseharian aku sebelum aku jadi orang ngajar mungkinnya aku mungkin mempersiapkan diri ya, karena masih single ya jadi mungkin masak pribadi gitu, masih ada waktu buat sebelum ngajar nih aku mungkin persiapkan dulu, entah itu mau nyuci kah gitu kan, entah itu nyiapin makanan buat nanti sebelum berangkat apa gimana gitu. Jadi intinya beberes dulu sih, aku sasapu dulu, beberes dulu biar aku pulang ngajar tuh udah tenang tuh, tinggal istirahat. Menurut Kakak, bagaimana orang bisa hidup dari mengajarkan Al-Quran itu bagaimana? Apakah dia bisa bisa hidup dari mengajar Al-Quran atau tidak gitu? Aku pribadi mah gimana ya, zaman sekarang ya aku juga heran gitu, sebenarnya aku juga tidak mengharapkan gitu, tapi yang aku mungkin harus yang aku wajarkan gitu, dan ini emang harus gitu, tapi bukan menganggap diri aku tuh emang harus segini, tapi emang pada dasarnya yang suatu pekerjaan mulia akan dibayar oleh yang mulia juga, yang besar gitu ganjaran. Contohnya kan kayak sekarang kayak gaji apa presiden harus gede juga kan, presiden masa presiden juga gak kalah jauhnya sama hafal Quran, karena kan lebih tinggi hafal Quran yang mengajarkan Al-Quran gitu, harusnya hafal Quran yang mengajarkan Al-Quran itu lebih besar gitu, eh, ya diberi kepalanya gitu ya. Menurut aku pribadi setiap aku mengajarkan Al-Quran itu aku kan tidak diminta patok harga ya, mau itu dia mau bayar pun nggak masalah, mau dia mau bayar dengan makanan pun nggak masalah, yang penting aku dibayar dengan keikhlasan dari mereka aja, mereka ikhlas menerima aku apa adanya, ajar mereka baik-baik, itu mungkin buat aku udah cukup. Terus gimana buat kehidupan aku sehari-hari gitu kan, itu memang tidak bisa diprediksi ya, karena lingkungan, karena emang manusia itu butuh gitu yang namanya uang gitu kan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh uang gitu. Yang jadi pertanyaannya, kok bisa hidup? Kan nggak punya uang. Kalau ngajarnya cuma segitu-segitu aja ya nggak sih? Ya gimana ya? Mungkin Allah udah ngatur ya. Aku menjadi penghafal Quran, terus uh, jadi pengajar Quran juga. Bahwasannya yang aku pernah tahu, Allah akan menjamin hidup kita. Allah sendiri yang akan menanggung hidup kita seberat apapun gitu. Mau itu tentang harta,
jodoh mungkin atau ya kerjaan ya, finansial segala macam, itu semuanya sudah diatur gitu. Aku pun tidak akan merasa takut gitu kalau misalnya aku nggak ada uang gitu, mungkin itu yang terbaik. Kalau misalnya nggak ada uang juga aku harus puasa, tapi yang aku sadari Allah tuh baik lah. Gak mungkin lah aku ngajar sengajar-ngajarnya, berbagi ilmu ke yang lain, manfaat ke yang lain gitu. Gak mungkin lah Allah ninggalin aku gitu. Rasanya teh gimana ya, kamu kamu tuh bagus, gak mungkin aku bakal ninggalin kamu. Karena saking sayangnya sama kamu juga, aku gak akan ninggalin kamu gitu. Walaupun kamu capek-capek gitu semati-matian nyari uang, walaupun bahasanya ngajar gitu, tapi tenang, Allah yang akan mencukupi gitu. Jadi aku nggak khawatir, walaupun dari gaji mungkin dari kepala sendiri nggak menentu gitu, dan kan nggak dipatok juga aku bilang. Jadi yang insya Allah Allah yang mencukupi segala kebutuhan aku, insya Allah cukup. Walaupun kayak kata kecil, tapi di mata Allah tuh emang besar gitu. Coba kan beda ya pandangan Allah dengan pandangan kita. Itu paling situ bedanya. Masya Allah. Momen apa yang paling berkesan kan pas ngajar Al-Quran, paling berkesan bagi kamu, atau momen apa yang paling berkesan itu di situ? Kenapa ya? Kan cuman tadi wae anak kecil. Anak kecil apa? Yang mungkin kesan banget anak kecil, karena kita kan tahu, kita pernah juga kecil gitu, kita juga pernah merasakan kecil kan, bagaimana susah diatur ya. Itu momen yang paling terasa buat aku gitu. Jadi muhasabah diri juga, kalau aku dari dulu udah bisa ngaji, kenapa ya gitu. Aku nggak dari dulu gitu. Padahal kalau dari dulu udah bisa ngaji mah enak saudara gitu, sampai kepikiran ke sana gitu. Coba aja dulu aku bisa kecil kayak gini bisa ngaji, bisa atau enggak, bisa apa yang masih kecil kayak gitu. Itu bayangnya kalau waktu udah berlalu, anak kecil juga, wah insya Allah anak kecil yang mau ngaji aja, yang mau belajar lah, semangatnya besar. Aku langsung iri, langsung aku kalah sama anak kecil gitu. Kayak gitu aja sih. Apa pesan kakak dan pesan kakak untuk anak muda yang sekarang ini lagi nonton podcast di kita ini, yang ingin mengajar Al-Quran tapi memikirkan masa depannya dia dan memikirkan ekonominya? Pesannya Rasulullah SAW pernah bersabda ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan juga mengamalkan Al-Quran. Kesannya mungkin banyak cerita di sana. Seberat-beratnya penghafal Quran, seberat-beratnya pengajar Al-Quran, pasti Allah cukupkan rezekinya. Gak akan ditinggalin itu. Masya Allah, terima kasih banyak cerita dan inspirasinya yang telah dibagikan hari ini. Semoga perbincangan ini memberikan motivasi bahwa mengajar Al-Quran bukan hanya tentang profesi, tetapi juga tentang pengabdian, keberkahan hidup. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak, dan jangan lupa bagikan episode ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.